daun daripadanya Sidratul Muntaha tadi tazilu khalaika, menaungi akan ini makhluk, bisa menutupi seluruh makhluk. Ala kulli warakatin, di atas tiap-tiap satu daun, piha, padanya daun malakun, itu ada malaikat. Jadi setiap daun tadi ada malaikat. Berarti daunnya tadi rimbun banyak, satu daun itu bisa menutupi malaikat, daun Sidratul Muntaha, dan buahnya tadi besar sekali. Buahnya Fakasiha, maka ditutupilah akannya, menutupilah akannya daun tadi, arwan oleh warna. Daun itu tertutup lagi dengan warna. Raya derima hiya, yang tidak diketahuilah apa dianya warna. Berarti tidak jelas nampak orang daunnya itu Sidratul Muntaha karena tertutupi oleh cahaya, ditutupi warna macam pelangi, tidak tahulah kita ya. Tapi ditutupi semacam warna-warna yang tidak tahulah apa dianya warna. Palamma, maka manakala hasyiha min amrillah, diselubungilah akannya daun Sidratul Muntaha tadi, min amrillah, daripada perkara Allah. Mahasyiha, apa yang menyelubungilah ya Allah akannya daun Sidratul Muntaha. Takhayyarat, berubah ia. Wa fi riwayatin Nasabi, dalam satu riwayat, tahawalat, berjatuhanlah yakutan akan permata. Wazabira, yang apa tuh? Wajaba zida ya. Jabira zidan, dan ya permata yang berkilauan sangat. Jabira itu berkilauan sangat. Pama, maka tidak yastatiu, sangguplah ahadun oleh salah seorang, ayan atiha, bahwa mensifatkan ia akannya Sidratul Muntaha, min hisniha, daripada bagusnya Sidratul Muntaha. Tidak ada yang bisa menggambarkan bagaimana bagusnya Sidratul Muntaha tadi, karena daunnya tadi kan lebar, kemudian diselubungi oleh oleh warna-warna. Kemudian dari daunnya tadi berjatuhan permata, yakut, permata yang bersinar tadi kan, bersangatan bersinar, sehingga tidak ada yang bisa menggambarkan bagaimana indahnya pohon Sidratul Muntaha itu. Pohon Sidratul Muntaha ini tempat nama-nama kita. Ya, di situ tertulis semua nama-nama makhluk Allah. Sehingga kalau ada jatuh namanya dikatakan kan, arti tidaklah umurnya, artinya Anda akan lama lagi akan dicabut. Piha pirasun min zahabin, padanya Sidratul Muntaha tadi ada lagi piras. Piras ini tempat tidur, kasur. Daripada emas, spring bed. Kita spring bed lah yang kita tahu ya. Wa idza fi ashaliha, dan apabila pada asalnya itu arba'atu anhar, itu ada 4 sungai. Tadi kan ada 4 sungai di akarnya. Naharani batinani, 2 sungai itu sungai batin namanya. Wa naharani zahirani, dan 2 sungai itu sungai yang zahir. Faqala, maka berkatalah ya Nabi, ma hadhil anhar, apakah ini sungai ya Jibril? Qala, berkata oleh Jibril, ammal batinanani, adapun 2 yang batin, panaharani fil jannah, maka 2 sungai di surga. Jadi sungai itu bermakna ada di situ 2, yang sungai zahir, ada sungai batin di Sidratul Muntaha itu. Jadi sungai batin ini sungai yang nanti kita temui di surga. Tempat orang berenang di surga. Di Kota Madura saja tidak tanggung kita senangnya ya kan, apalagi di sungai Sidratul Muntaha itu, yang nanti menjadi sungai di surga, mengalir ke surga 2, jadi 2 sungai itu. Jadi 2 sungai batin di surga. Wa ma zahirani, adapun 2 sungai yang zahir, Pan-Nil wal Furat, maka itulah sungai Nil dan Furat, kata Nabi. Dan Furat.
Sungai Furat yang ada di Irak. Jadi asalnya tadi kalau di sana tadi kan ada dikatakan 4 sungai ya kan? Ada sungai biasa, apa? Air jernih, air putih, air susu, air madu, air hamar. Kemudian dikatakan oleh Jibril di situ ada di bawahnya itu juga ada sungai 4 sungai, 2 sungai itu sungai batin namanya, 2 sungai zahir. Sungai batin itulah sungai yang di surga nanti. Sungai zahir itu sudah ada di dunia ini, yaitu sungai Nil dan sungai Furat. Maka inilah salah satu tanda hari kiamat itu kalau sudah surut 2 sungai ini. Ini tanda-tanda sungai Furat sudah mulai surut. Ya kan? Lihat tuh di YouTube tuh. Sungai Furat di Irak itu sudah mulai surut. Sungai Nil juga. Itu menandakan hari kiamat sudah dekat. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat annahu bahwasanya Nabi Ra'al Jibrila melihat ia akan Jibril inda sidratu di sisi inda sidrati ya, di sisi sidratul muntaha. Di sinilah Nabi pertama melihat wujud asli malaikat Jibril. Padahal sudah sering berjumpa Nabi tapi dalam wujud yang lain. Jibril menjelma sebagai manusia yang sangat ganteng kan itu ya kan? Walahu sittu mi'atin janahin, baginya malaikat Jibril itu ada 600 sayap. Sittu mi'atin 600 kan sayap. Kullu janahin, tiap-tiap sayap minha daripadanya kat sungguh sadar ufuk, menutupi akan ufuk. Wah, jadi satu sayapnya saja sudah menutupi ufuk timur. Yantasiru, yang bertebarlah min ajnahatihi daripada 2 sayapnya at-tahawiludar, oleh apa namanya itu mutiara permata, mutiara yakut. Oleh permata dan mutiara yakut. Mimma, daripada barang layak lamuhu, tidak mengetahuilah akannya permata tadi illallah, kecuali Allah Ta'ala. Jadi malaikat Jibril itu ada 600 sayapnya. Satu sayapnya saja bisa menyelubungi alam ini, bisa menyelubungi. Jadi tidak tahu. Kemudian di sayapnya itu berjatuhan mutiara. Summa pula. Bukan. Summa kemudian ya akhaza, mengambillah ia Nabi ala Kausar, di atas telaga Kausar. Maksudnya Nabi masuk ke telaga Kausar. Hatta dakal jannah, sehingga masuk ya kan surga. Berarti Nabi sebelum masuk surga dari Sidratul Muntaha tadi juga ke telaga Kausar dulu. Karena telaga Kausar itu kan disediakan untuk Nabi. Nabi dulu situ meminum telaga Kausar. Nabi dulu masuk telaga Kausar, baru ke surga. Faiza fiha, maka apabila padanya surga mala ainan, apa yang tidak pernah dilihat mata, mata ra'at melihat kan itu. Wala uzuna, dan tidak pula telinga sami'at mendengar. Wala, dan tidak pula khatara tergambar ala kalbi, di atas hati basyarin manusia. Kenapa ini tidur nih yang 2 nih? Yang pandai perhatikan kitabnya. Mana kitabmu? Kenapa nggak diartikan? Para'a, maka melihatlah ia Nabi ala babiha, di atas pintunya surga tadi, maktuban, hal keadaan tertulis as-sadaqatu, sedekah, bi asrin, dengan 10 amsalihal, misalnya sedekah. Wal kiradu, dan sebermula orang yang memperutangkan, bisa maniati asarah, dengan 18. Jadi Nabi ketika selesai dari mandi telaga Kausar, dia lihat pintu surga. Di pintu surga ada tertulis di situ pahala sedekah 10 pahalanya. Pahala orang yang memperutangkan 18. Kok lebih besar pahala orang yang mengutangkan barang daripada orang yang menyedekahkan. Ini. Faqala, maka berkatalah ya Nabi ya Jibril, wahai Jibril, ma baru kiradu, apa imbalan orang yang memperutangkan itu?
Misalnya kenapakah imbalan orang yang memperutangkan itu abdalu lebih abdal min sadakah daripada sedekah? Kenapa imbalan orang yang memperutangkan kirat itu lebih abdal daripada sedekah? Lebih banyak, maksudnya lebih banyak sampai 18. Misalnya kalian berutang kepada si Rahmah, ya kan, Rahmah pinjam dulu uangmu 10.000. Nah, dikasih pinjam 10.000. Datang itu Rahmah ini ada juga bersedekah 20.000, tapi pahalanya mengutangkan tadi lebih banyak dicatat malaikat. Kenapa demikian? Li'anna sa'il, karena sesungguhnya orang yang meminta, yas'alu meminta ia, wa indahu dan di sisinya syai'un itu ada sesuatu. Li'anna sa'il, karena sesungguhnya orang yang meminta, yas'alu meminta ia, ya kan? Wa indahu dan di sisinya itu syai'un sesuatu. Wal mustaqaridu, dan sebenarnya orang yang memperutangkan, meminta utang, meminta mustakir ari itu meminta utang. Istakaridu tidak menuntut mengutang ia, tidak menuntut mengutang ia atau meminjam ia, ya kan? Illa kecuali min hazatin daripada hajat. Pasara maka jadilah ia demikian. Maka jadilah demikian pahala. Kenapa kata Nabi pahala yang dia lihat orang yang memperutangkan tadi lebih banyak daripada orang yang bersedekah, ya kan? Kata Nabi, karena apa? Orang yang kita beri sedekah itu, kita beri dia itu masih ada sesuatu kepada dia, kita sedekahkan. Sementara orang yang meminta utang itu memang sama sekali dia itu tidak ada, karena dia butuh, makanya dia minta mengutangi barang. Makanya lebih abdal lagi pahalanya itu. Makanya nilai sedekah kita itu, kualitas ibadah kita itu, sedekah itu berbeda-beda. Pahalanya kepada memberi kepada orang yang membutuhkan sama orang tidak membutuhkan itu beda kualitas pahalanya. Ini terlihat ketika di pintu surga tadi. Orang yang meminta mengutang itu kan memang dia butuh. Memang sama sekali tidak ada uang, dia minta uang, ya kan? Pinjam dulu, memang tidak ada sama dia. Kalau kita menyedekahkan itu, kita kasihan kepada dia kan. Mungkin dia macam apa minta-minta kan ada tuh di toplesnya itu udah ada uang, kita kasih. Kayaknya beda, lebih besar pahalanya kita mengutangkan, artinya membantu orang yang membutuhkan. Makanya dalam Al-Quran pun diatur itu sedekah. Lebih abdal sedekah itu kepada keluarga, kaum kerabat kan gitu. Baru kepada orang lain. Ini kata keterangan di kitab juga menurut guru-guru ulama-ulama besar itu seperti Abu Yazid Sekumpul, pahala memberi sedekah kepada guru kita itu sampai 200 pahalanya. Kalau kepada orang tua kandung kita 100 pahalanya. Kalau kepada orang yang tidak membutuhkan 10 pahalanya. Kalau kita beri kepada orang yang membutuhkan itu sampai 70 pahalanya. Kan beda levelnya. Mana lagi sambungannya? Faiza huwa binahari min labanin. Apabila Nabi tadi, maka tiba-tiba dianya Nabi dengan sungai daripada susu lam yatakhayyir, yang tidak berubahlah takmuhu oleh rasanya, wanharu dan sungai min khamarin daripada khamar, lajatil syaribin yang lezatlah bagi orang yang meminum, wanhari dan sungai min asalin daripada madu mustasfa yang bersih, wa idza dan tiba-tiba dianya Nabi pihak padanya apa tadi nih? Telaga Kausar tadi ya. Itu zana bidzulu'lu, itu ada kubah, untayan kubah. Untayan lu'lu permata. Oh surga wa idza, dan apabila pihak padanya pintu surga tadi itu ada untayan permata. Wa idza damaniha, dan apabila pemegang pintunya itu ada kadolai seperti ember.
Wa fi riwayatin dan dalam satu riwayat faizan maka tiba-tiba pihak padanya surga itu ada ruman ini delima. Karena seolah-olahnya delima itu juludul ibil, kulit onta. Al-muqtanabatin yang harum. Jadi buah-buahan di surga itu buah delimanya saja itu sebesar onta. Sebesar kulit onta yang harum. Wa ijabata iriha dan apabila burungnya di dalam surga kal bukhati seperti onta. Bukhati itu onta. Delima tadi saking tebalnya seperti tadi kulit onta yang harum kan gitu. Burung-burung yang ada di apa itu makanan di surga tadi burungnya itu unggasnya itu sebesar onta. Fakala Abu Bakar maka berkatalah oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna halana ummah, sesungguhnya lana bagi kami itu ummah umum. Kala berkata ya Nabi, akal tuha aku telah memakannya buah-buahan di surga. An'ama minha yang sangat nikmat daripadanya. Wa ini dan sesungguhnya aku la arju sungguh aku berharap antakulu minha bahwa engkau memakan juga minha daripadanya. Jadi kata Nabi aku makan itu burungnya tadi unggas tadi di situ yang sebesar onta lezat sekali dan aku berharap kamu Abu Bakar juga akan menikmatinya. Wallahu a'lam bishawab. Kita sambung itu kasih tanda ya. Masih lama ini juga. Berapa lembar lagi? Kita masuk sedikit kitab ulumul Qur'annya.